kami melaporkan bahwa SM telah terlibat dalam perilaku kontrak yang tidak adil. So, dapat kita simpulkan berarti itu terjadi pada eranya isu mandong. Hi everyone, I'm Mr. Kim and welcome back lagi to my YouTube channel. Sekali lagi terima kasih banyak buat kalian yang sudah ngeklik video ini dan juga nonton video ini. Thank you so much dan aku doakan kalian menonton diberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga God bless you. Well guys, dalam video kali ini kita akan membahas tentang lanjutan konflik yang terjadi antara EXO CWX versus SM Entertainment. Lantas seperti apakah cerita selengkapnya? Yuk mari kita bahas bareng-bareng. Kita kemarin sudah ngebahas tentang bagaimana SM Entertainment yang menuduhkan bahwa di sini itu ada pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini katanya ya itu mencoba untuk merayu artis mereka, atau dalam kata lain mereka itu kayak membujuk artis SM Entertainment supaya mereka itu mau tanda tangan kontrak sama pihak ketiga ini. Poin yang aku tangkap dari pernyataan SM Entertainment adalah pihak ketiga inilah yang membuat hubungan antara SM Entertainment dan juga idolnya menjadi rusak. Dan sekarang pihak ketiga yang tertuduhkan itu juga sudah speak up. Menurut outlet media Ilgan Sports pada tanggal 1 Juni waktu Korea Selatan, SM Entertainment baru-baru ini mengirimkan dokumen hukum yang diarahkan ke agensi hiburan Big Planet Made atau banyak yang dikenal orang-orang sebagai BPM. Jadi mereka itu kayak mengklaim bahwa BPM ini adalah yang terakhir berusaha merekrut artis-artis SM Entertainment. Dan seperti inilah bagaimana statement dari perwakilan SM Entertainment kepada Ilgan Sport. Benar bahwa SM Entertainment meneruskan dokumen hukum ke Big Planet Made. Sepertinya Big Planet Made baru-baru ini dicurigai setelah musisi atau produser MC Mong yang diyakini terdaftar sebagai direktur eksekutif di Big Planet Made mengadakan pertemuan dengan anggota EXO yakni Baekhyun, Xiumin dan juga Chen beberapa waktu lalu. Namun menurut Big Planet Made tidak ada upaya dari agensi untuk melakukan kontak dengan Baekhyun, Xiumin dan juga Chen dikarenakan alasan bisnis. Nah di sini ada seorang perwakilan dari agensi BPM yang berkomentar, MC Mong bertemu dengan artis juniornya untuk pertemuan pribadi. Tidak ada upaya untuk merekrut mereka sebagai artis. Oke, jadi udah diklarifikasi ya sama perwakilan dari BPM bahwa untuk pertemuan mereka itu adalah murni pertemuan pribadi sebagai junior senior, bukan dikarenakan pertemuan bisnis. Sementara itu, SM Entertainment juga telah membantah laporan lain yang menyebutkan tentang penundaan musik video comeback-nya EXO. Sebelumnya, syuting musik video comeback untuk EXO dikabarkan ditunda setelah Chen, Xiumin, dan juga Baekhyun mengajukan pemutusan kontrak dari SM Entertainment. Menanggapi hal itu, pihak label membantah rumor tersebut. Dan seperti inilah bagaimana statement dari SM. EXO nanti akan syuting kok dengan 7 orang member seperti yang sudah direncanakan semula. Well, ini berarti bahwa semua member EXO termasuk Kai yang sedang menjalani wamil akan syuting untuk MP comeback mereka. Selain itu, SM Entertainment juga telah mengeluarkan pernyataan tanggapan kedua atas tindakan hukum yang diambil oleh member EXO seperti Baekhyun, Xiumin dan juga Chen di tanggal 1 Juni waktu Korea Selatan yang lalu. Yang mana secara hukum mereka ini kayak mengajukan penghentian kontrak eksklusif dengan SM Entertainment. Dalam pernyataan kedua, berikut adalah bagaimana klaim-klaim dari SM Entertainment. Semua artis telah menerima kok pembayaran mereka dengan keyakinan bahwa catatan pendapatan dan saldo dapat diminta kapan saja selama bertahun-tahun di masa lalu tanpa adanya masalah. Selama musim perpanjangan kontrak para member, sambil melakukan negosiasi yang adil sebagai artis dan agensi dengan pijakan yang sama, Baekhyun, Xiumin dan juga Chen memilih untuk memperbaharui kontrak mereka atas kehendak bebas mereka. Masalah pembayaran dan juga pendapatan tidak muncul selama periode diskusi pembaruan. Meskipun artis juga memiliki hak untuk meninjau pendapatan dan saldo mereka kapan saja, fakta bahwa artis secara khusus meminta salinan dokumen saldo menunjukkan bahwa kekuatan luar mungkin sedang dimainkan. Dan akibat dari hal itu, SM Entertainment meminta bukti untuk membuktikan bahwa para artis tidak menandatangani beberapa kontrak eksklusif sehingga melanggar kontrak eksklusif mereka yang sudah ada. Namun, alih-alih menanggapi permintaan tersebut, perwakilan hukum dari Baekhyun, Xiumin dan juga Chen mengambil tindakan dengan mengajukan penghentian kontrak eksklusif dari para member. Selanjutnya, SM Entertainment juga berpendapat bahwa label tersebut mengikuti peraturan yang ada seputar kontrak eksklusif di industri hiburan dan juga membantah klaim sebelumnya oleh Baekhyun, Xiumin dan juga Chen bahwa mereka itu kayak tidak diberikan kesempatan untuk mencari opsi lain. SM Entertainment kemudian mengatakan, artis di bawah label kami seperti Girls' Generation dan juga FX telah menandatangani kontrak dengan agensi yang berbeda. Dalam kasus Girls' Generation, hanya beberapa member yang memilih bekerja di bawah agensi yang berbeda, tetapi para anggota ini tetap menjaga hubungan yang baik dengan SM Entertainment. Baekhyun, Xiumin dan juga Chen juga diberikan kebebasan kok untuk menyewa perwakilan hukum selama proses perpanjangan kontrak mereka, dan perpanjangan itu sama sekali tidak dipaksakan.
Dan pada akhirnya SM Entertainment menegaskan bahwa untuk tujuan terbesar agensi adalah untuk melindungi artisnya. Dengan demikian melindungi cinta dan juga dukungan dari para penggemar. Kemudian setelah itu pengacara IJH dari firma hukum Lin yang diketahui mewakili para member EXO CBX itu juga sudah mengumumkan statement terbarunya. Dan mari kita baca bersama-sama bagaimana statement terbaru mereka. Pada tanggal 4, kami juga mengajukan keluhan terhadap SM Entertainment atas penyalahgunaan daya tawar yang tidak adil dengan Komisi Perdagangan Adil Korea atau KFTC. KFTC juga telah mengeluarkan 2 perintah korektif untuk memperbaiki perilaku kontrak yang tidak adil tersebut pada bulan Oktober 2007 dan juga Januari 2011 terhadap SM Entertainment. Kami melaporkan bahwa SM telah terlibat dalam perilaku kontrak yang tidak adil dan juga mengabaikan perintah ini. Kami meminta penyelidikan atas pelanggaran SM dan juga tindakan korektif segera untuk memperbaikinya, serta penyelidikan penuh atas kontrak eksklusif semua artis SM Entertainment. SM juga mengulangi penyalahgunaan kekuasaan pada tahun 2023 yang diputuskan KFTC terhadap mereka pada tahun 2007 dan juga di tahun 2011. SM telah dianggap tidak adil atas klausul yang menetapkan tanggal dimulainya kontrak sebagai tanggal debut dan juga periode kontrak yang sangat tidak menguntungkan dibandingkan dengan yang lain di industri. Itu juga telah diadakan bahwa SM Entertainment tidak boleh memperpanjang masa kontrak para trainee dengan alasan seperti ekspansi internasional untuk merugikan para trainee lagi. Kemudian perwakilan juga mengklaim tanggal berakhirnya kontrak eksklusif para artis juga bermasalah Pada tahun 2007, KFTC juga sudah melarang bagaimana praktik memperpanjang masa kontrak secara berlebihan, seperti menetapkan tanggal akhir menjadi tahun kelima setelah perilisan album pertama, atau tahun kelima setelah penampilan peran di level pendukung atau lebih tinggi. Namun meskipun menerima perintah korektif KFTC pada tahun 2007, SM mengajukan klausul yang tidak adil dalam kontrak eksklusif Baekhyun, Xiumin dan juga Chen pada tahun 2010 dan juga 2011. Dan mari kita baca lagi bagaimana statement dari firma hukumnya. Ya, karena masa kontrak mulai berjalan sejak tanggal debut, masa trainee mereka ditambahkan ke masa kontrak agensi mereka, yang kemudian diperpanjang 3 tahun dalam perjanjian tambahan, menambahkan bahwa masa wajib militer mereka menghasilkan sebuah hubungan keagenan lebih dari 12 atau 13 tahun. SM meminta artis menandatangani kontrak eksklusif berikutnya. Masing-masing mengklaim jangka waktu minimal adalah 17 atau 18 tahun. SM mengikat mereka ke kontrak lagi setahun sebelum kontrak berakhir. Kami berharap upaya dan keberanian kami akan berkontribusi pada pelindungan hak dan juga kepentingan junior kami dan untuk pengembangan industri yang adil dan juga sehat. So, dapat kita simpulkan berarti itu terjadi pada eranya Isu Mandong. Yaps, I guess so. Kemudian teman-teman, pada pagi hari tanggal 5 Juni waktu Korea Selatan yang lalu SM Entertainment sudah mengumumkan bahwa mereka juga akan memberikan salinan catatan pendapatan dan pembayaran para member EXO CBX. Selain itu, pihak mereka juga berjanji untuk tidak menggunakan catatan tersebut untuk tujuan lain yang tidak pantas. Dan berikut adalah bagaimana pernyataan selengkapnya dari pihak SM Entertainment lagi. Halo, ini SM Entertainment. Kami menulis untuk membagikan keputusan kami setelah banyak pertimbangan sebagai tanggapan atas permintaan baru-baru ini dari Byeon Baekhyun, Kim Jongdae, dan juga Kim Min Sok. Yang pertama adalah data pembayaran merupakan informasi rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga. Dalam kasus grup, itu berisi informasi anggota lain yang juga membutuhkan perhatian ekstra. Data pembayaran berisikan informasi sensitif tentang detail aktivitas masing-masing artis, tarif pembayaran, metode, dan uang muka kontrak, yang merupakan informasi rahasia yang tidak dapat diungkapkan kepada pihak ketiga seperti pesaing kami. Selanjutnya, dalam kasus suatu kelompok, informasi dari anggota lain juga dapat diungkap, yang membutuhkan pengawasan kerahasiaan tambahan. Sejak awal, kami secara konsisten memberikan kesempatan kepada seniman kami untuk melihat sejarah penyelesaian, dan ternyata ada seniman yang mempertanyakan atau mengomentari cara pembayaran dan juga meminta penjelasan tambahan. Kami selalu memberikan penjelasan yang cukup dalam kasus seperti itu. Poin yang kedua, klaim dari perwakilan ketiga seniman. Permintaan berulang untuk salinan data tampak mengkonfirmasi bahwa tidak ada keterlibatan pihak ketiga. Kemudian dipublikasikan bahwa tidak ada keterlibatan pihak ketiga di media tanpa berkonsultasi dengan perusahaan kami. Kami prihatin bahwa mungkin ada motif tersembunyi lain di balik tindakan mereka dalam situasi saat ini, di mana artis memiliki kesempatan untuk meninjau dan juga mengomentari catatan pembayaran secara langsung, tetapi harus meminta salinan data dan juga mengumumkan
memutuskan untuk mengakhiri kontrak, terutama dikarenakan ada dugaan keterlibatan pihak ketiga. Karena kekhawatiran ini, kami berulang kali meminta konfirmasi dari perwakilan bahwa ketiga artis tersebut tidak menandatangani kontrak ganda dengan pihak ketiga yang nantinya akan melanggar kontrak baru, dan bahwa perwakilan tersebut hanya memiliki ketiga artis tersebut. Tapi perwakilan itu tetap diam nih. Belakangan, perwakilan ketiga artis tersebut juga menyatakan kepada publik bahwa tidak ada keterlibatan pihak ketiga dalam tindakan ketiga artis tersebut, dan juga permintaan salinan data pembayaran tersebut semata-mata merupakan hak sah ketiga artis tersebut. Ada banyak kekhawatiran internal tentang apakah perwakilan tersebut dapat dipercaya dan apakah tidak ada keterlibatan pihak ketiga meskipun ada banyak bukti tidak langsung. Kemudian yang ketiga adalah keputusan kami untuk ke EXO. Memutuskan untuk memberikan salinan materi pembayaran kepada anggota EXO dengan persetujuan mereka bahwa ketiga artis dan agen mereka tidak akan menggunakan data tersebut dengan tujuan yang tidak adil. Kami juga akan melakukan yang terbaik untuk tidak mengganggu aktivitas EXO. Namun setelah banyak pertimbangan, kami telah memutuskan untuk memberikan salinan data pembayaran kepada ketiga artis dengan alasan bahwa ketiga artis dan juga perwakilan mereka tidak akan menggunakan data tersebut untuk tujuan lain selain meninjau detail penyelesaian. Kami juga telah menyelesaikan situasi ini kepada anggota EXO lainnya dan meminta persetujuan mereka untuk memberikan salinan datanya. Melalui langkah-langkah ini, kami berharap dapat menunjukkan cinta dan perhatian tulus kami kepada semua member EXO dan para penggemar yang sudah mendukung EXO. Mengenai masalah yang diangkat oleh ketiga artis tersebut, kami tidak secara khusus menyangkal klaim individu meskipun ada banyak laporan tentang perusahaan kami. Namun, kami ingin mengklarifikasi bahwa ini bukanlah pemutusan kontrak secara sepihak. Selain itu, selain meminta pihak ketiga atau mereka yang memberikan saran yang salah kepada ketiga artis tersebut bertanggung jawab secara hukum dan juga moral, kami akan terus bernegosiasi dengan kemampuan terbaik kami dengan ketiga artis yang kami hargai. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memastikan tidak ada gangguan pada aktivitas EXO yang dinantikan oleh para penggemar. Terima kasih. Well teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari SM Entertainment. Jadi itu adalah statement terakhir kali yang sudah mereka keluarkan pada tanggal 5 Juni yang lalu. Dan bagaimanakah pendapat kalian mengenai hal yang satu ini? Nanti langsung aja ya, sampaikan di kolom komentar. Well, kita harapkan semoga untuk permasalahan yang satu ini dapat terselesaikan dengan baik. Well, cukup sekian untuk hari ini dan kita akan jumpa lagi di next video dengan informasi yang lebih hangat. Thank you so much buat yang sudah menonton dan aku juga mohon koreksi ya jika aku ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada misinformasi. Buruan koreksi aku dengan cara komen di kolom komentar. Oke, see you next time and goodbye everyone. Selamat beraktivitas. Annyeong.